Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari podcast kali ini. Nah, podcast kali ini menanggapi tanggapan atau pertanyaan dari ayah bunda di luar sana yang bertanya, sebenarnya kegiatan kalau di baby house sekolah alam itu apa aja sih? Sekolah alam Bosowa kan ada baby house-nya nih. Nah, di baby house-nya ini sebenarnya kegiatan atau activity yang dilakukan itu apa aja? Nah, salah satu activity-nya ini akan dijelaskan oleh Miss Nanda, activity baby house yang terkait dengan pengenalan buku atau baca buku untuk baby ya Miss. Nah, Miss boleh dong Miss perkenalan dulu. Oke. Halo ayah bunda di rumah. Perkenalkan saya Miss Nanda. Jadi saya adalah salah satu guru di Sekolah Alam Bosowa. Jadi saya saat ini adalah wali kelas dari baby house toddler. Itu. Baby house toddler dari usia berapa lagi itu Dari Miss? usia 1 sampai 3 tahun sekarang yang berjalan. 1 sampai 3 tahun Iya. ya. Nah, Miss, yang bikin orang tua di luar sana bertanya nih, Miss, apakah baby house di Sekolah Alam Bosowa ini aktivitinya apa aja? Apakah dia seperti tempat penitipan anak yang biasanya ada itu kan, Miss? Atau Iya. bagaimana sih, Miss, sebenarnya aktiviti yang ada di baby house? Oke, saya jelaskan dulu. Jadi sebenarnya memang banyak orang tua di sana berpikir awalnya ketika mereka datang ke sekolah kami, berpikir bahwa baby house di Sekolah Alam Bosowa itu adalah penitipan anak seperti pada umumnya. Tapi sebenarnya kami itu berbeda karena kami punya beberapa program, salah satunya adalah main sensori. Juga kami juga di sekolah itu kami punya beberapa jadwal keseharian, begitu salah satunya baca buku. Terus kami juga ada sesi kayak makan bersama dengan teman-teman, terus main peran dan sebagainya gitu. Dan kami juga di Sekolah Alam Bosowa itu di baby house itu punya rapor. Jadi ini yang membedakan kami dengan baby house di tempat lain. Itu dia. Rapornya ini isinya perkembangan babynya ya, Miss? Iya, betul. Betul sekali karena memang Sekolah Alam Bosowa itu kami program pembelajaran kami itu berkiblat pada tahapan perkembangan. Jadi memang rapor yang kami berikan itu adalah seperti kayak webbing tahapan perkembangan. Di situ isinya adalah penjelasan tentang bagaimana tahapan perkembangan Ananda, misalnya selama proses pembelajaran begitu. Nah, di depan ini Miss sudah ada ya Miss. Ini kayaknya buku-buku yang dipakai di Sekolah Alam ya Miss. Iya, benar Nah, sekali. silakan Miss, boleh dijelaskan. Oke. Jadi sebenarnya di Sekolah Alam itu ada banyak sekali buku, baik itu di tingkatan baby house, PG, TK maupun SD ada banyak sekali buku. Cuma mungkin yang dilihat yang ada di depan kita ini adalah perwakilan dari beberapa buku yang bisa saya bawa. Oke, jadi ini saya jelaskan secara apa dulu nih Miss, misalnya dari tahapannya atau bagaimana Nah, gini dulu Miss, kayaknya kalau parenting zaman sekarang sudah ini ya Miss, sudah melek kalau misalnya dari baby, dari kecil pun dari baby toddler itu memang sudah harus dikenalkan dengan pembelajaran salah satunya lewat buku ya Miss. Iya, Nah, jadi gimana sekali. Miss caranya mengenalkan buku untuk baby Miss? Kan baby belum bisa, kita nggak tahu ya Miss, udah bisa ngelihat kah belum, udah bisa mengerti kah belum. Oke, baik, saya jelaskan dulu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata gitu kan, bayi newborn misalnya yang baru lahir, mereka kalau kita lihat tidur di tempat tidur, mereka bisa menangis atau mungkin diam. Tapi jangan sampai kita berpikir dengan yang secara kasat mata yang seperti itu bahwa kita tidak memberikan apapun kepada mereka gitu. Karena kan sebenarnya di usia bayi itu adalah fase di mana perkembangan otak mereka itu berkembang dengan sangat baik. Jadi perlu kita berikan dengan stimulus yang positif. Salah satunya adalah memperkenalkan buku. Jadi memberikan buku ini banyak sekali manfaatnya ya Miss. Karena pertama untuk bayi itu kita bisa memberikan berbagai macam stimulus melalui buku. Yang pertama, jadi ketika bayi sudah bisa membuka matanya, artinya dalam usia misalnya 0-3 bulan gitu kan, kita sudah bisa mengenalkan buku kepada mereka. Di situ bisa kita berikan stimulus secara visual gitu. Mereka melihat gambar, otomatis mereka di situ belajar. Oh, yang saya lihat di gambar di buku ini adalah gambar ini, misalnya begitu. Nah, itu adalah poin pertama. Selain stimulus visual, kita juga bisa memperkenalkan mereka stimulus secara audio gitu. Jadi, ketika mereka melihat gambar di buku, kita perkenalkan. Oh, itu namanya ayam misalnya. Oh, itu gambar mobil. Jadi, stimulus visualnya dapat,
stimulus secara audionya juga dapat seperti itu. Kemudian lebih bagus lagi kalau misalnya ada buku-buku yang bertekstur gitu, kita ajak. Biasanya kan bayi itu sangat senang sekali dengan sentuhan. Jadi mereka ketika kita pegang tangannya pun mereka biasa langsung kayak goyang-goyangkan kakinya, goyang-goyangkan tangannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bacakan buku, bayinya juga kita pegang tangannya, diajak untuk meraih halaman buku. Ini teksturnya loh, di situ mereka belajar mengembangkan sensori mereka gitu. Jadi banyak sekali ya, Iya, Miss, manfaatnya, benar bukan sekali. sekadar memfokus pada isi bukunya, tapi dari segi melihat bukunya saja, memegang bukunya saja ada manfaatnya ya, Miss. Iya, benar sekali. Mereka belajar dari situ. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa mereka harus bisa duduk dulu baru kita berikan buku. Tidak, tapi mereka dengan berbaring saja membuka mata itu bisa kita berikan buku. Kita perlihatkan gambar-gambar yang ada di buku. Nah, Miss, sekarang pertanyaannya, gimana cara milih buku yang tepat untuk baby atau toddler? Adakah buku-buku khusus yang memang perlu nih untuk baby atau toddler pakai atau untuk orang tuanya bacakan ke mereka? Oke, jadi kalau di sekolah Alam Boswa itu kan karena seperti yang tadi saya bilang, kami semua proses pembelajaran itu berkiblat ke tahapan perkembangan. Otomatis buku-buku yang kita berikan itu yang sesuai dengan perkembangan mereka. Jadi misalnya seperti ini. Tentu akan berbeda perkembangan antara anak usia 0 sampai 4 bulan dengan usia 2 tahun misalnya. Jadi sebagai guru, kalau kita di sekolah, kita dengan mengetahui usianya itu, kita jadi tahu misalnya standar perkembangan mereka itu yang harusnya mereka capai, misalnya kognisinya seperti ini. Misalnya perkembangan bahasanya harusnya mereka dalam satu kalimat bisa mengucapkan berapa kata begitu. Jadi misalnya anak usia 0 sampai 4 bulan gitu. Mereka kan istilahnya baru lahir ke dunia gitu kan, baru pertama kali melihat dunia. Di situ mereka baru benar-benar belajar untuk mengenal benda-benda di sekitarnya. Jangankan benda-benda gitu, mereka baru mulai belajar mengenal wajah orang tuanya gitu. Untuk perkembangan sensori mereka pun mereka juga baru mulai merasakan sentuhan gitu, menyentuh tangannya, menyentuh tangan ibunya gitu. Jadi jelas kita berikan buku-buku memang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kita berikan buku-buku yang warnanya kontras, misalnya tujuannya untuk apa? Itu warna kontras itu membantu perkembangan saraf optik mereka. Kita berikan buku-buku yang bertekstur supaya misalnya itu dapat membantu perkembangan sensori motor mereka begitu. Begitu juga dengan anak yang misalnya usia 2 tahun. Kan biasanya usia 2 tahun itu mereka sudah bisa mengucapkan 3 sampai 4 kata dalam satu kalimat. Artinya adalah di sini perkembangan bahasa mereka sedang masa-masanya untuk kita optimalkan gitu kan. Jadi kita sudah bisa memberikan buku-buku dengan misalnya yang ada gambar, juga kalimat sederhana di dalamnya seperti itu. Jadi mungkin untuk tipsnya ibu dan ayah di rumah gitu, mungkin apalagi misalnya yang punya anak yang bersekolah di sekolah Alam Boswa, bisa dikomunikasikan dengan gurunya. Misalnya anak saya sekarang kebutuhannya apa gitu. Tapi untuk orang tua juga yang lainnya bisa tuh misalnya karena tahu usia anak saya sekarang berapa bulan misalnya atau berapa tahun. Kayaknya kalau untuk misalnya usia 2 tahun ini bagusnya kami berikan buku-buku yang banyak gambar hewannya gitu, karena kan memang di usia seperti itu anak-anak sedang merasa-rasa penasarannya dengan lingkungan sekitarnya. Makanya banyak yang suka kayak hewan-hewan, terus suka benda-benda gitu. Itu. Jadi ternyata memberikan bukunya bukan asal buku ya, Miss. Sebenarnya buku asal buku cerita, buku dongeng, dan sebenarnya bukan seperti itu, tapi disesuaikan dengan tahap perkembangan anaknya. Iya, benar sekali. Dan di sekolah Alam Boswa kalau di baby house-nya diberikan seperti itu ya, Miss, dari Miss dan guru-gurunya di sana. Iya, benar sekali. Nah, Miss, berikutnya berarti Miss kalau misalnya penggunaan buku untuk baby house atau bayi atau toddler itu perlu peran penting dari Miss-nya ataupun orang tuanya ya, Miss? Iya, benar sekali, benar sekali. Bagaimana itu, Miss? Bagaimana seharusnya orang tua menempatkan dirinya untuk membantu mengajarkan kepada toddlernya atau bayinya terkait dengan buku, Miss? Oke, baik. Jadi biasanya kalau di sekolah Alam Boswa itu tidak hanya di tingkatan baby house, tapi di semua jenjang tingkatan kami selalu aktif memberikan pelayanan jasa berupa komunikasi dengan orang tua. Fungsinya untuk apa? Tentu kita sebagai guru di sekolah, kita adalah wali mereka di sekolah. Kita harus tahu perkembangan setiap siswa kita gitu. Jadi
setiap kita bertemu dengan orang tua, di situ kita adakan komunikasi, misalnya ibu bapak anak Ananda sekarang seperti ini, butuh distimulus misalnya di poin kognisinya apa, di poin bahasanya apa. Nah kira-kira karena alhamdulillah mungkin kita bisa perkenalkan buku yang seperti ini gitu, jadi komunikasi secara aktif gitu. Tapi kalau dulu di masa-masa COVID gitu kan, karena sifatnya adalah pembelajaran non tatap muka, jadi di sekolah Alam Boswa itu kami aktif, kalau khususnya di baby house gitu ya, kami aktif memberikan bahan-bahan ajar dan juga buku-buku secara berkala. Jadi misalnya hari ini kita kirim buku apa, besok kita ganti lagi, tentunya sesuai dengan kebutuhan Ananda, seperti itu. Oke. Miss nggak mau diperkenalkan kah Miss buku-bukunya ini apa boleh saja? Sekali, Iya boleh bisa. sekali. Baik, kalau begitu langsung saja ya saya perkenalkan. Oke, yang pertama ini adalah buku yang kalau kita lihat warnanya hitam putih. Ini adalah buku paling awal atau paling sangat dianjurkan untuk newborn. Artinya adalah bayi yang baru melihat dunia seperti itu ya, baru pertama kali. Nah, kalau kita lihat warnanya sangat sederhana ya Bapak Ibu. Jadi ada warna putih, merah, ini adalah warna-warna kontras. Ini sangat bermanfaat. Bayi-bayi itu kan misalnya kalau kata orang-orang kan biasanya katanya pandangan mereka itu belum begitu jelas gitu. Jadi warna-warna kontras ini tujuannya adalah untuk merangsang saraf optik mereka. Jadi membantu perkembangan saraf optik, indera penglihatan mereka gitu, supaya lebih bisa berkembang dengan maksimal gitu. Nah, bayi-bayi juga kan itu suka sekali gambar-gambar. Jadi kalau kita lihat di sini dalam satu halamannya itu memang mayoritas gambar dan warna-warna yang kontras seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saya lanjut. Ada buku yang kedua, itu bisa kita berikan untuk anak usia 4 sampai 6 bulan. Jadi kalau dilihat di sini ini adalah gambar hewan gitu. Terus ada teksturnya, mungkin bisa dilihat, kelihatan tidak ya? Ini di sini ada teksturnya bisa dipegang. Karena anak usia 4 sampai 6 bulan itu kan biasanya mereka lagi senang-senangnya tuh kayak sentuhan, menyentuh barang-barang di sekitarnya, menyentuh tangannya, menyentuh tangan ibunya, menyentuh benda yang ada di sekitarnya. Jadi di situ kita bisa bantu mengoptimalkan indera perabanya, khususnya untuk perkembangan sensorinya dengan buku-buku yang bertekstur seperti ini tuh. Ada teksturnya di sini, mereka bisa belajar gitu. Oh, ini teksturnya kasar, yang ini lembut gitu. Terus mungkin kalau dilihat di sini ada gambar-gambar hewan ya. Ada gambar-gambar hewan. Nah, ini juga pentingnya kita perkenalkan hewan yang gambarnya real. Betul-betul real. Jadi bukan gambar kartun kucing atau gambar kartun anjing gitu, supaya mereka tahu bahwa oh, kucing itu seperti ini wujudnya, anjing itu seperti ini, begitu. Oke. Ya, berikutnya ini bisa kita berikan untuk anak-anak usia 12 bulan sampai 18 bulan. Mereka cenderung suka dengan buku-buku yang ada kreasi kayak seperti ini. Nih. Oh, bergerak gitu bergerak. Ya, buku-buku mungkin yang bisa ditarik atau diputar seperti itu. Jadi kalau di baby house itu, di baby house sekolah Alam Boswa, ada anak biasanya yang melihat buku ini, mereka biasa memandang cover bukunya tuh lama, kemudian dibalik-balik. Itu cara awal mereka tertarik dengan buku. Nah, setelah itu ketika mereka buka, kalau dilihat lagi setiap halamannya ini bisa dibuka tutup gitu. Jadi di sini kita bisa sambil memperkenalkan ekspresi kepada mereka gitu. Iya, karena sebenarnya identitas diri itu juga penting untuk mereka ketahui. Jadi ini adalah perasaan senang, ini adalah perasaan sedih, seperti itu. Yang berikutnya ini bisa juga untuk anak usia 1 tahun. Nih, gambar yang penuh dengan gambar-gambar hewan. Karena kan di usia ini mereka sedang penasarannya dengan lingkungan sekitar seperti tadi yang saya katakan. Jadi mereka sangat ingin tahu misalnya dengan hewan-hewan atau benda-benda di sekitarnya. Dan sebenarnya ini adalah salah satu buku favorit di baby house sekolah Alam Boswa. Biasanya anak-anak itu bergantian atau mengantri untuk membaca buku ini karena mereka senang sekali. Di sini mereka bisa lihat, wah, ada gambar kucing, ada gambar burung, apalagi gambar hewan-hewan yang jarang mereka temui secara langsung gitu, seperti kayak kuda, babi, domba, yang selama ini kan kalau di lingkungan sekolah mungkin atau lingkungan rumahnya itu kayak kucing atau anjing atau ayam. Jadi ketika mereka melihat gambar ini, mereka biasanya antusias kayak, wah Miss, itu apa? Kayak begitu. Ini gambar apa itu? Ini apa namanya, terus ini apa gitu, telur apa gitu. Nah, berikutnya untuk usia 2 tahun, bisa ini juga sampai 3 tahun.
Karena di usia ini kan mereka sudah mulai bisa menyampaikan pesan dengan kalimat. Biasanya satu kalimat itu 3-4 kata gitu. Artinya mereka sedang mengembangkan pola bahasa mereka. Kognisi mereka juga, mereka sudah mulai bisa menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi kepada mereka, baik itu yang lampau atau mungkin baru saja terjadi. Artinya adalah mereka butuh kita berikan buku yang membantu perkembangan bahasa, kognisi mereka gitu. Nah, kalau dilihat di sini, nah, kita sudah bisa memberikan buku-buku yang punya alur cerita gitu. Kalau tadi kan buku-buku sebelumnya mayoritas hanya gambar, kemudian ada keterangan katanya. Ini ayam, anjing begitu kan. Tapi kalau ini sudah mulai seperti alur cerita gitu. Nah, ini tapi di setiap halamannya itu ada kalimat yang masih kalimat sederhana. Biasanya terdiri 1-2 kalimat. Jadi isi-isi buku bacaannya juga kita pilih misalnya dengan buku-buku yang berkenaan dengan kegiatan sehari-hari, misalnya Good Manners. Kalau bisa dilihat di sini bukunya judulnya Aku Bilang Tolong, Aku Bilang Bismillah. Jadi kita memperkenalkan Good Manners atau memperkenalkan nilai-nilai Islam itu secara menyenangkan gitu. Kita tidak mendrilling anak-anak, tidak memaksa mereka. Kamu harus bilang Bismillah, kamu harus bilang tolong begini. Tapi melalui bacaan buku, karena bergambar dan juga punya alur cerita, mereka di situ belajar. Mereka jadi berpikir, saya mau seperti Naura yang ada di cerita itu. Mereka Masya Allah baca doa dulu sebelum makan, mengucapkan tolong kalau butuh sesuatu, seperti itu. Yang berikutnya adalah buku dengan level yang cukup tinggi. Artinya adalah, lihat, mungkin saya perlihatkan dulu. Nih. Kalau dilihat buku di dalam sini itu gambar-gambarnya tanpa keterangan kalimat, tanpa kata gitu. Di sini hanya gambar cerita tapi tanpa keterangan apapun. Nah, di sini adalah buku tertinggi, maksudnya adalah di sini anak-anak belajar untuk mengembangkan imajinasi mereka. Melalui gambar mereka bisa melihat, ada apa yang terjadi dengan tikus itu. Jadi biasanya satu anak itu punya alur cerita yang berbeda, begitu. Dengan melihat gambar ini, misalnya anak yang pertama bilang, Miss, dia takut, jadi dia ada di atas punggung singanya, atau mungkin karena apa begitu. Nah, di situ tidak apa-apa kalau misalnya mereka punya alur cerita yang berbeda. Artinya mereka mengembangkan imajinasi mereka. Di situ kita sebagai guru mungkin atau orang tua yang mendampingi, kita bisa melihat lagi, kemampuan Ananda itu ternyata sampai segini, misalnya apalagi yang perlu kita tingkatkan, seperti itu. Dan ini juga menjadi buku favorit di Baby House Sekolah Alam Bossoa. Nih, kalau dilihat kan mungkin anak 2 tahun, 3 tahun, apa bisa mereka melihat buku yang seperti ini? Mereka kan belum lancar berbicara, tapi ternyata Masya Allah dengan buku yang seperti ini, mereka belajar menambah kosakata mereka, menyampaikan kisah dengan sesuai imajinasi mereka, walaupun memang masih secara terbata-bata, tapi Masya Allah dengan seperti itu perkembangan kognisi mereka bisa menjadi semakin berkembang gitu. Terima kasih banyak Miss Nanda sudah berbagi. Saya juga jadi semakin terbuka wawasannya, karena selama ini sering lihat di sosial media buku itu penting buat baby, buat toddler dan lain sebagainya. Tapi ternyata semuanya tetap harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya ya, Miss. Tidak sembarangan buku yang bisa diberikan, dan peran orang tua untuk mengenalkan buku. Dan kalau misalnya di sekolah Missnya bagaimana untuk mengenalkan buku, itu yang paling penting ya, Miss. Sebenarnya. Terima kasih Miss sudah diperkenalkan juga buku-bukunya. Saya jadi semangat untuk koleksi buku juga nanti. Kalau misalnya jadi ya, Miss, saya jadi semangat juga untuk koleksi buku-buku. Sebenarnya kan menyenangkan juga bagi orang tuanya. Senang sekali. Apalagi kami juga sebagai guru-guru di Sekolah Alam Bossoa sangat senang sekali bisa memperkenalkan bagaimana metode kami memperkenalkan buku kepada anak-anak gitu. Semoga ibu dan bapak di rumah misalnya punya gambaran lagi bagaimana cara memilih buku yang lebih baik, terus bagaimana cara menceritakan buku yang lebih menyenangkan kepada Ananda. Seperti itu. Terima kasih Miss Nanda sudah berbagi bersama. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga episode kali ini membantu ya untuk ayah bunda di rumah. Dan kalau ada saran terkait tema berikutnya nih, mau bahas apa dari Sekolah Alam Bossoa, boleh dong kasih sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.